Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Dan di video kali ini, seperti yang teman-teman klik, bahwa saya akan berikan sebuah gerakan lagi. Saya tidak bosan-bosan memberikan kalian sebuah gerakan, teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan merangkai sebuah gerakan yang dari awal saya bagikan hingga akhir. Nah, harapannya apa? Supaya teman-teman tidak bingung mana gerakan yang pertama kali harus dilakukan, mana yang dilakukan akhir, supaya teman-teman tidak bingung. Jadi teman-teman mengetahui sebuah peregangan, dan saya harapkan ketika teman-teman melakukan peregangan, teman-teman itu harus bisa melakukan gerakan dari awal hingga akhir, seperti yang saya contohkan ini. Akan saya rangkai jadi satu di video kali ini. Jadi ketika teman-teman melakukan sebuah peregangan, teman-teman harus bisa dari awal hingga akhir. Jangan beberapa gerakan aja, tetapi harus dari awal runtut sampai akhir. Supaya apa? Supaya teman-teman nanti hasilnya bisa maksimal dan segera sembuh dari penyakit saraf tersebut. Nah, bagaimana gerakannya teman-teman? Langsung saja simak videonya sampai akhir. Jangan di skip supaya teman-teman paham akan gerakannya. Langsung saja teman-teman. Baik teman-teman, gerakan yang pertama itu teman-teman bisa duduk seperti ini bersila. Ini bisa dilakukan di kasur ataupun di lantai, tergantung teman-teman. Kemudian didorong ke bawah ya. Setelah didorong ke bawah, dihitung 1 sampai 10 teman-teman, ditahan perlahan aja, yang penting maksimal, supaya otot di bagian pelviks dan otot di bagian selangkangan itu bisa meregang, sehingga mengendorkan otot di bagian pantat, yaitu otot glutea. Itu akan membuat kita untuk lebih bisa rileks otot-otot di bagian pantat dan paha bagian bawah, sehingga menyebabkan kita bisa enak. Selanjutnya untuk gerakan yang kedua ini mungkin bisa teman-teman lakukan atau sering dijumpai, yaitu cium lutut antara kaki kanan dan kaki kiri, sehingga otot di bagian betis kemudian lutut ini bisa tertarik, sehingga dapat meredakan rasa sakit atau nyeri. Nah, ini dilakukan masih sama 1 sampai 10. Kalau belum bisa seperti saya, itu dilakukan secara maksimal aja. Nanti lama-kelamaan akan menyesuaikan tubuhnya lentur dan bisa teman-teman. Selanjutnya untuk gerakan yang ketiga, yaitu seperti yang saya contohkan ini, yaitu kakinya ditekuk dan ditarik teman-teman. Ditarik mendekap mepet ke dada teman-teman. Nah, ini digunakan untuk meregangkan otot paha bagian bawah. Ketika menderita penyakit saraf tersebut, otot paha bagian bawah itu sangat tersiksa karena sakitnya luar biasa, karena kaku tidak pernah digerakkan. Makanya kita tarik teman-teman supaya bisa regang. Nah ini dilakukan 1 sampai 10 seperti awal tadi. Perlahan-lahan aja, yang penting semaksimal mungkin ya teman-teman. Baik, untuk gerakan keempat yaitu masih sama. Nah, ini kemudian kita dorong menggunakan siku teman-teman, seperti yang saya contohkan ini. Jadi ini kita menghadap di lawan seperti ini teman-teman. Kita dorong pakai siku supaya apa? Tulang belakangnya itu ada peregangan, dan otot-otot di bagian alat gerak kita seperti kaki, seperti paha itu bisa meregang, sehingga kita tidak merasakan rasa nyeri, atau rasa nyerinya di bagian alat gerak kita, yaitu kaki, itu bisa mereda teman-teman. Nah, ini perlu dilakukan teman-teman untuk mengurangi rasa nyeri untuk gerakan yang keempat ini teman-teman. Selanjutnya kita masuk gerakan yang kelima, yaitu dengan cara tiduran teman-teman. Kita lurus ya teman-teman, posisi tubuh lurus, jangan ada yang mengganjal seperti bantal.
Kemudian kaki, nah ini pergelangannya dinaik turunkan, dihitung 1 sampai 10 masih sama seperti awal. Nah ini perlahan-lahan aja dirasakan, ini gunakan untuk mengendorkan pergelangan kaki teman-teman. Nah ini sangat menunjang kita untuk bergerak. Nah ini 1 sampai 10, kemudian istirahat, kemudian bisa dilanjutkan lagi sampai benar-benar maksimal. Untuk gerakan yang keenam, yaitu kakinya seperti ini, kemudian dibuka teman-teman. Nah 1, nah ini 2 sampai 10 teman-teman. Nah ini dibuka aja begini, buka tutup selama 10 ya teman-teman, 1 sampai 10. Ini gerakannya tidak sembarangan teman-teman, karena gerakannya ini adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi. Saya sudah kemana-mana, ke fisioterapi, ke mencoba gerakan-gerakan ini, dan saya bagikan kepada kalian supaya kalian bisa mengikuti jejak saya, bisa merasa enakan, kemudian jika diteruskan akan enak, teman-teman akan sembuh. Kemudian gerakan yang ke-7 yaitu, nah seperti ini. Gerakan ke-7 ini yang sakit ditumpangkan ke yang enggak sakit, kemudian kita dorong ke bawah. Nah 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini ya teman-teman, sampai 10. Kemudian ditahan aja secara maksimal perlahan-lahan. Supaya apa? Supaya otot-ototnya di bagian selangkangan, di bagian paha itu benar-benar lemas. Nah ini gerakan-gerakan untuk melemaskan alat gerak terlebih dahulu, yaitu mengeregangkan otot-ototnya. Kan otot itu kan alat gerak aktif. Ketika otot itu kaku, maka akan menyebabkan kita tidak bisa bergerak atau kesulitan. Nah jika yang sakit sudah, tidak ada salahnya yang kiri juga yang tidak sakit, supaya balance atau balance, yaitu seimbang antara kaki kanan dan kaki kiri, gitu ya teman-teman. Kemudian gerakan selanjutnya yaitu gerakan yang ke-8, yaitu ini kakinya diangkat, kemudian yang sakit ditumpangkan. Dari awal aja, dari tidak usah tinggi-tinggi terlebih dahulu untuk penopangnya, yaitu nah ini begini ya teman-teman. Kemudian dinaik turunkan, kalau sudah bisa agak sedikit naik kaki kirinya yang tidak sakit untuk penopangnya. Ini kemudian dinaik turunkan 1 sampai 10. Kalau sudah regang, kemudian dinaikkan lagi sampai benar-benar jejak atau benar-benar tegak. Begini teman-teman. Nah, gini, ini gerakan yang ke-8. Kemudian tidak ada salahnya yang kiri juga kita lakukan supaya seimbang. Jadi alat geraknya kaki kanan, kaki kiri itu bisa seimbang atau balance, sehingga kemampuan ototnya pun juga akan seimbang, tidak berat sebelah. Oke, itu adalah gerakan yang ke-8. Kemudian gerakan ke-9 yaitu diangkat, ditahan perlahan-lahan aja, kemudian ditahan, kalau sudah bisa sedikit dinaikkan terus hingga jejak 90 derajat, membentuk sudut 90 derajat seperti ini. Ketika sudah sembuh itu bisa melakukan 90 derajat. Kalau belum bisa 90 derajat, berarti teman-teman harus terus melakukan peregangan. Nah begini, ditahan, kemudian ditahan lagi supaya ada peregangan antara pinggang di lumbal yang kelima dan antara pangkal atau di sakrum teman-teman. Seperti biasa, tidak ada salahnya yang kiri juga sama, supaya seimbang atau balance, sehingga kemampuan ototnya memiliki massa yang sama teman-teman.
Hitung 1 sampai 10 ya teman-teman. Dan lakukanlah secara maksimal. Selanjutnya kita masuk ke gerakan yang ke-10 seperti orang sujud teman-teman. Nah, gerakannya seperti ini, seperti orang sujud begini, kemudian ini digunakan untuk meregangkan tulang belakang. Dengan meregangnya tulang belakang, diharapkan nanti lumbalnya yang menonjol menusuk saraf itu bisa kembali lagi atau bisa kembali semula lagi. Nah, ini dilakukan 1 sampai 10 teman-teman. Nah, begitu. Itu gerakan yang ke-10. Selanjutnya kita masuk ke gerakan yang ke-11. Gerakan ke-11 itu seperti ini teman-teman. Ini digunakan untuk meregangkan tulang belakang juga atau menguatkan juga. Jika ini sudah bisa lurus, ini akan menyembuhkan. Jika belum bisa ya perlahan-lahan aja. Yang penting maksimal, dihitung 1 sampai 10. Selanjutnya kita masuk pada gerakan yang terakhir, yang ke-12. Gerakan terakhir ini untuk mengakhiri sebuah peregangan setiap hari. Saya biasanya melakukan jinjet-jinjet ini. Ini gerakan yang ke-12 dilakukan hitung 1 sampai 10 kemudian istirahat. Nah, ini berguna untuk menguatkan otot tungkai, betis, kemudian otot paha dan otot glutea atau gluteus di bagian pantat, sehingga akan meregang dan bisa digunakan untuk bergerak. Nah, ini peregangan yang cukup sederhana, cukup enak, dan teman-teman bisa melakukan semaksimal mungkin ya. Nah teman-teman, itu tadi adalah sebuah gerakannya yang harus teman-teman lakukan runtut dari awal hingga akhir supaya teman-teman bisa segera sembuh ya teman-teman. Nah mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.